Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita ditemani teman saya yang katanya itu dia indigo. Nggak tahu indigo beneran apa indigo bohongan nih. Halo Mas Uman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Mas. Malam ini kita di tempatnya Mas Uman. Dia itu seneng sama suasana Jawa. Jadi ini 2021 tapi rumahnya lo elok. Klasikan Ini Mas. Klasikan ini Klasikan, dapat dari Mas. mana? Ini apa? Ini dari simbah saya turun-temurun Mas. Terus diturunan dijual aja apa ya? Wah nggak bisa ini Mas. Ini Mau ditawar saya. mahal-mahal tetap nggak Mau bisa. saya asik ini tak buat studio di rumah buat cerita-cerita cerita-cerita hantu apa cerita horor ini kayaknya suasananya itu asik Mendukung sekali. asik. Soal ini istilahnya pemberian simbah saya harus dilestarikan kata ibu saya. Selain ini apa tuh? Peninggalan ini kita ini yang berharga itu. Ada keris itu, pusaka-pusaka ada itu. Nggak boleh terus takut saya. Pusaka Di samping takut saya tuh sebenarnya nggak percaya. Kayak tombak Sampai- itu ada itu. Kok percaya sama keris-keris sama tombak itu percaya tuh? Soalnya kan itu juga ada nyawanya Mas. Deskripsi nyawanya itu kayak gimana? Jadi gini istilahnya kan kalau malam utamanya kliwon itu kayak ada yang luar atau ada suara-suara ini yang aneh-aneh itu biasanya. Tapi itu enggak setiap hari. Cuma ya pas hari kliwon, Jumat kliwon itu terutama mesti ada kejadian aneh di keris-keris itu. Salah satunya. Padahal itu banyak. Ada beberapa istilahnya yang sangat sangat mencolok itu ada, kayak bunyi, kayak letusan itu biasanya ada. Ini kan bulan Ramadan, mungkin petasan atau gimana? Itu bukan petasan. Masa jam 1 lewat petasan kan nggak mungkin Mas. Sekarang ya Ramadan tapi kan masih jarang bunyi Itu petasan berarti jarang. itu pemberian turun temurun gitu dari saudara itu emang kesampaian atau kan saudara sampean kan banyak, maksudnya itu emang langsung disuruh kesampaian secara ini tak kasih atau emang dalam mimpi atau gimana itu? Soalnya tuh katanya simbah saya itu emang ngerasanya saya yang nerusin katanya itu Mas. Terus sekarang sampean yang simpen? Iya saya simpen, saya rawat Mas. Soalnya kan itu sebuah istilahnya anugerah apa gimana itu Mas, ditanya. Wahyu ya? Iya. Nah itu bisa dilihatin nggak Mbak ke teman-teman, nanti teman-teman cuma diceritain jadi penasaran keris-keris. Sebenarnya saya nggak percaya ya Mbak itu Mbak, barang-barang gaib kayak gitu tuh nggak percaya ya? Nah, itu nggak bisa dadaan Mas. Bukannya nggak percaya sih, Saya harus istilahnya aneh gitu. minta izin dulu, nggak sembarangan. Minta izin sama siapa? Ya minta izin sama Sama simbah bapak. saya. Oh, bukan yang berada dalam keris itu? Enggak. Itu istilahnya nggak bisa sembarangan sih Mas. Harus istilahnya Itu pas sebenarnya waktu tertentu. berarti besok kita akan buat lagi pas udah diizinkan untuk melihat keris itu teman-teman Bisa. kita bikin lagi. Insya Allah bisa nanti. Lah jenengan dikatakan punya keturunan ilmu itu sebenarnya belajar atau emang dari kecil sampean udah bisa melihat sesuatu hal-hal kayak gitu? Ya itu naluri sih Mas. Jadi ya itu nggak secara langsung dapat, itu enggak sih. Naluri itu kayak gimana? Ya alami lah istilahnya, berjalan ya gitu aja. Jadi nggak bisa oh ya saya harus belajar itu nggak bisa. Berarti sampean sering melihat setan-setan gitu nggak? Ya Jenengan mata seluk mbah kok. kalau- kalau sering ya enggak sih. Kayak nganu ya, jenengan wes kayak paranormal ya ngomongnya, itu jadi kebiasaan nih kalau orang-orang kayak gini harus dipanggil mbah.
takutnya nanti perut kita diisi sama nasi padang. Itu enak malah nih. Rendang itu enak gitu. Ya, terus nek kayak ini fenomena kayak hal-hal gaib ya. Saya tuh sebenarnya emang percaya kalau hal-hal seperti itu ada, tapi itu enggak semata-mata saya percaya gaib itu semudah itu. Jadi mereka ada dan berbentuk dan bisa berbuat, itu enggak kata saya enggak sekonyong-konyong atau semudah itu gitu loh. Gimana itu menurut jenengan ini? Kalau menurut saya itu ya kita nggak harus percaya sih, tapi kita meyakini kalau itu ada. Balik sama orangnya masing-masing ya? Jadi nggak harus, wah saya nggak percaya, itu jangan. Soalnya itu kan di dunia ini mesti ada. Iya, yang ada, tapi kayak gini, itu tetap ada. kayak sambilnya jadi kayak sesuatu yang diturunkan. Kenapa harus diturunkan? Barang raketok kayak barang nggak kelihatan diturunkan itu untuk apa? Ya, Manfaatnya buat sampean atau apa? Untuk perlindungan diri atau buat ada sesuatu yang khusus gitu? Ya itu kan cuma istilahnya cuma buat jaga-jaga lah mas. Jaga-jaga dari apa? Sekarang ada Pak Polisi. Enggak, kalau yang istilahnya kayak gitu kan kita gaib kan nggak tahu, kayak istilahnya kita dikasih guna, kalau nggak disantet itu kan. Ya, itu kan karena sampean percaya. Kalau nggak percaya kan ya nggak mungkin. Guna-guna itu hanya membuat orang jadi semakin suudon. Tapi emang ada, saya ya, ada. pernah istilahnya Guna-guna wanita. Ada. Nggak cuma wanita, istilahnya kayak sengketa tanah atau sengketa harta benda warisan, itu kan biasanya ada yang kayak gitu mas. Padahal istilahnya saudara, satu darah. Ceritanya gimana itu? Ya itu kan istilahnya kan mungkin ada salah satu dari keluarganya dia itu kurang setuju apa gimana bagiannya, warisan kurang banyak atau istilahnya dia paling sedikit apa gimana, kan ujung-ujungnya biasanya ya nggak semua sih, ujungnya pakai itu di perutnya, istilahnya yang paling gampang perutnya sakit apa gimana, apa dia istilahnya tahu-tahu dia kena apa, nggak bisa jalan apa-apa, kan bisa biasanya kayak gitu mas. Itu kan kita nggak tahu. Nah itu kan contoh kecil aja kayak gitu mas. Dari sekian banyak mungkin ada lah yang kayak gitu. Makanya ya istilahnya sedikit ya percaya, jangan terus nggak sama sekali itu mas. Jadi menurut analogi saya gini teman-teman, kemarin kan udah saya jelaskan kayak hal-hal seperti santet itu, tenung dan lain-lain guna-guna itu di peradaban Jawa itu masih kental sekali. Kayak apalagi ya khusus teman-teman saya masih senang atau di ranah menjalani ranah spiritual seperti Mas Uman ini. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu hanya sugesti yang mengkerucut pada hal tertentu kayak gini. Sesama saudara menjalani pro dan kontra masalah tanah ya. Karena mereka berhubungan bisa aja mereka memakai racun atau apa yang juga bisa. Jadi nggak semata-mata kita mengirimkan gaib itu. Jadi ada aspek-aspek lain yang mungkin bisa dipercaya ke ranah gaib. Jadi semakin kita percaya, semakin kita membuat beban pikiran dalam alam pikiran kita sendiri. Kalau menurut saya itu kayak gitu. Jadi nggak semata-mata dikirim sana. Iya mungkin dulu bisa, karena dulu emang tidak semodern sekarang, masih banyak orang percaya dan sedikit aja hal kayak gitu langsung dipercaya sedemikian rupa. Tapi sekarang kan mungkin orang sudah mulai ada yang namanya sugesti, ada yang namanya racun, ada yang namanya hipnoterapi, ada yang namanya hipnotis. Jadi ya sampai sekarang saya belum ada yang, walaupun saya yang menjalani atau sedikit banyak tahu hal-hal spiritual itu, belum ada yang saya kirim slep kena itu, enggak. Mayoritas menggunakan hal-hal di dunia nyata, tidak sepenuhnya dunia gaib. Dunia gaib itu hanya bisa mengendalikan sesuatu dalam ranah alam bawah sadar kita, tidak sepenuhnya
bisa, kecuali yang dituju itu percaya akan hal-hal seperti itu. Kalau menurut saya gitu mas. Iya. Jadi enggak semena-mena gaib itu. Bener. Soalnya kan kadang-kadang namanya manusia terus disambung-sambungkan itu loh mas. Iya. Ya itu Padahal istilahnya kita nggak ada yang istilahnya nyantet kita apa gimana, tahu-tahu kita pulang dari acara apa, kita di tempat itu kita ada istilahnya crash sama teman, entah itu saudara, pulang Diracun sakit. gitu. Nah itu kan terus disambung-sambung, wah dia nggak Nah, suka itu mas. bikin suzon, bikin Itu salah suzon, satunya bikin kayak prasangka gitu, guys. Jadi ya kita harus bikin waspada prasangka, sendiri guys. bikin prasangka. Iya. Mana gini ya, kita diguna-guna wanita. Ini kan wanita itu cantik ngapain gitu? Kita guna punot apa namanya kodratnya itu manusia apa lelaki itu kan kucing garong. Nggak ada diguna-guna kecuali wanita itu udah tua gitu atau gimana? Ngapain guna-guna? Iya. Kan sekarang musim garangan mas. Iya. Terus gini, Mas Manjana kan udah di sana sesuatu yang banyak orang kurang percaya sekarang kayak jenengan bisa nih. Saya cuma mau nanya, kayak setan-setan kayak tuyul, kayak kuntilanak, kayak genderuwo, apalagi pocong, itu menurut jenengan itu sejarahnya gimana kok bisa ada? Nah kita setiap nanti kita apa namanya ketemu sama teman-teman, mungkin nih, Mas Uman ini besok bakal sering nemenin saya, ini bisa tak ajakin terus bikin konten sama Explore. Siap mas, saya bersedia. Ini kemarin saya ketemu waktu saya nepi di kandang sebelah, dia lagi mancing. Nggak sengaja mas ya. Terus bisa tak ajakin jangan bikin konten, saya nggak tahu padahal rumahnya ternyata asik banget buat bikin konten kayak gini, asik banget. Nah itu tadi pertanyaan saya, kuntilanak, jin dan pocong gimana? Menurut saya itu Ada atau enggak? Ada. Sejarahnya dulu dari mana? Kok kuntilanak kok bisa bajunya putih gitu? Dia itu kalau 600 tahun dulu belum ada loh kan putih-putih gitu, Mas. Itu masih sekarang saya pelajari. kalau istilahnya kalau pocong tahu saya itu nggak harus putih mas. Biasanya ada yang hitam itu kan. Kalau banyakan putih itu kan kita cenderung melihat di TV mas. Jadi aslinya ya? Aslinya enggak ya harus putih enggak aslinya. Ada yang hitam, ada yang Kita nggak kelihatan loh, Mbak. Nenek kulit kegelapan nggak kelihatan. Nah, kan kalau dia istilahnya dia kena cahaya kan dia kelihatan tetapnya mas. kena cahaya yang hilang, cahayanya yang mati, udah energi negatif kok. Ya maksudnya kalau pas itu kan mungkin mukanya kelihatan, berarti kan hitam kan gitu. Serem duluan ya. Iya makanya itu kan istilahnya kita terbawa ke kayak TV itu kan. Kalau pocong sugesti, kembali lagi ke sugesti. pocong mesti pakai baju putih, jadi kan gitu. Nah ini gini logikanya, pocong itu kan orang yang meninggal di pocong itu kan hanya orang Muslim, orang Islam. Bener. Nah tapi dia kok kalau dibacain ayat-ayat suci takut deh, padahal dia kan orang Islam mau dipocong. Iya soalnya kan Kenapa? gini, jadi kan dia mungkin dulunya itu nggak pernah belajar, yang taunya baca Al-Quran nggak pernah, mungkin kayak gitu. Berarti Jadi Islam dia KTP. takut. Ya bisa jadi mas ya gitu. Kebanyakan kan gitu sekarang mas. KTP-nya Islam tapi hariannya nggak tahu sholat apa enggak, istilahnya dia ibadah apa enggak, kita nggak ngerti. Tahu agama apa nggak tahu, bacaan apa enggak, dia nggak tahu. Banyak kan kayak gitu. Nah tuyul itu lah, tuyul itu ada nggak? Kalau tuyul ada mas. Di sekitar sini tuh pernah ada yang nangkep. Itu real itu nangkep. Dia masih nyuri uang, terus dia ditangkap ada yang kayak kiai apa nangkep itu, terus Sampai bisa nggak? masih belum berani tuh. Dan soalnya kan masih ya segitulah mas, belum begitu mendalami itu. Tangkap kiai terus dianiaya, yang punya itu kan langsung otomatis Oh langsung kena juga. kontak langsung mas. Dia kesakitan, dia istilahnya ngambil. Itu ya di daerah sini ada deket aja begitu jauh. Itu kenapa dia nggak ngambil di ATM atau BCA gitu? Karena dia nggak tahu pinnya mas. Kalau dia tembok, kalau dia tahu ya, tembok. pinnya kan mungkin bisa. Pasien telepon mas. Bentar ya.
syuting. Halo Mas. Iya Mas. Piye? Di syuting aku ki piye? Ning omah aku di syuting. Ono iki. wong karo kamu ya. Serius. Piye? Lah piye? Kowe nek ndi to? Hah? Oh, ya engko tak rono. Di syuting aku tenan iki. Pengen rame. Di pengalaman mistis berarti. Iki kamu bisa. Terus apa meneh mau? Tekan ndi ki mau? Tambah Wis tuyul gitu. Heeh, tuyul dicekel, wonge kontak terus piye? Iya, itu kan terus orangnya itu kan dia langsung nyamperin terus ngambil. Ya kan ya malu lah. Nah, terus orangnya pergi kalau nggak ke Lampung ke Jambi 2 tahun apa 3 tahun. Untuk istilahnya menghilang. Tapi dia sempat kaya nggak? Emang itu kaya, nggak tahu kerjaannya apa, tahu dia kaya, istilahnya drastis itu. Jangan-jangan jenengan cuma udah Enggak, itu ada. Terus kenapa dia sampai jadi pertanyaan sekarang itu kenapa dia nggak ngambil di ATM? Ya itu nggak tahu pinnya. Yang pertama, yang kedua emang istilahnya kayak Ada orang tua ya orang tua gaib atau apa di bank? orang tuanya apa gimana kan mungkin suruh ngambil ke tetangga yang emang mungkin dia nggak suka atau gimana gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi enggak ya kan di logis aja mendingin di ATM itu masih langsung banyak kan. Tapi kan mungkin orang tuanya yang punya tuyul itu pengennya ngambil di tempatnya tetangga yang kurang suka sama dia. Nah, langsung begitu. Terus kayak itu lagi lah, kuntilanak itu dari mana sejarahnya? Kalau kuntilanak itu kayaknya sih dari orang yang istilahnya meninggalnya itu nggak wajar kayak kecelakaan. Pokoknya yang istilahnya nggak takdirnya belum meninggal tapi dia udah mendahului takdir itu. Kalau menurut saya gitu. Simpelnya gitu. Tapi kenapa dia bisa pakai baju putih, nggak bajunya nggak ada yang batik atau apa? Ya itu soalnya kan pas waktu itu adanya baju putih kayak gitu kan. Jawabanmu kayaknya Ya emang kan kalau Islam itu kan pakainya putih kan putih Mas. Yang istilahnya berarti kuntilanak Islam. bersih gitu. Apanya? Kuntilanak. Ya mungkin nggak tahu sih. Iki indigoner atau color guys. Ceritakan cerita paling mistis yang pernah Mbok alami sampai sekarang masih bayang-bayang terus. Yang paling mistis pernah itu mancing saya Mas. Gimana? Mancing itu Sama bejo mesti adik bapak. sama Ujang itu. Nah sama Ujang mancing berdua itu di sungai ya. Kali Progo. Saya kurang tahu itu yang tahu Ujang saya cuma diajak kan. Pas malam itu ya emang kalau malam kan dingin Mas, tapi dinginnya kan beda. Kok tahu-tahu itu ada pocong itu di atas pohon nangka itu loh. Kelihatan bener ya. Oh itu real itu Mas, orang difoto sama itu Ujang teman saya itu Mas. Malah dia malah ngajakin ngobrol. Itu Ngobrol apa? Minta nomor mesti. ya pertama itu malah di ya enggak. Dia istilahnya gimana ya? Kayak nggak ada takut-takutnya itu sama pocong. Soalnya emang Ujang siapa? Ujang tetangga saya itu. Ujang. Dia juga suka mancing itu sama Ujang ini fiktif apa asli? Fiktif apa asli Ujang? asli namanya Ujangnya. Ini sih, beda sih. Ujang pada banyak bejo itu. Oh kan. Iya. Oh Ujang ini adiknya bapak. Iya itu adiknya Bambang itu. Nah ya bejo atau berarti? Iya. Nama aslinya Ujang siapa gitu, tapi kan para banyak itu namanya Ujang di anu enggak ya? Itu tahu yang kita punya teman satu lagi dia itu mantap jiwa kalau hal-hal sama hal-hal mistis itu. Dia sering tidur di sungai kalau nggak bisa tidur di rumah. Besok kita cari waktu buat dia mau di apa? Diajak buat iya, konten bisa. bareng. Tapi mau nggak ya dia itu orang rada takut rada nganu banget. Ya itu memang bawaannya kayak gitu sih. Ini di WA gak sih? Hah? Di WA gak sih? Ada itu. Di WA saya syuting yo, mau Bisa. telu, mau papat di karo gembus.
tak ajakin. Kali Progo itu kan kali terbesar di daerah sini, jadi dia penanjung dari apa namanya laut selatan, dia sampai Purworejo, Jogja, sampai Solo mungkin. Nah di pesisir hulu-hulu sungai itu emang banyak aura-aura Saya sambil merokok dulu, mistis, jadi emang apa namanya banyak residual energi atau makhluk-makhluk astral di tempat itu. Sering banget teman-teman saya itu cerita kalau daerah situ itu emang banyak sekali, entah itu lagi keadaan mancing atau banyak orang hilang juga di situ, bunuh diri lah, banyak kejadian. Saya sebenarnya pengen eksplor ke daerah situ, cuman kekurangan tim. Kalau saya sendiri kan nggak lucu banget kalau saya eksplor ke situ, karena harus ada yang megang kamera, harus ada yang ini. Kalau saya ada temennya pada nggak berani. Ini katanya yang punya kelebihan gitu aja tak ajakin berkali-kali nggak berani. Kapan kita mau eksplor ke Kali Progo? Oke. Kita ngajakin Ujang. Kita istilahnya bikin jadwal aja kapan, biar semuanya bisa, kita jalan ke sana aja, Mas. Tapi kita nggak asik banget kalau cuma nyari sesuatu yang penduduk astral gitu. Kita nyari sejarah gitu, terus sejarahnya apa sih kali itu nggak ada ya. Tapi kok banyak banget orang Ya itu kan kita di situ bisa istilahnya tanya-tanya di sana sama istilahnya orang terdekat sana yang udah tua, mungkin dia tahu kronologisnya sungai itu gimana, kita bisa cari tahu sama dia, Mas. apa dulu pas bangun jembatan itu banyak tumbal atau gimana? Iya, kalau jembatan sih itu mesti, Mas. Kayak itu di Bogowonto itu tumbalnya nggak main-main itu. Kerbau, kepala kerbau. Setiap satu tiang itu yang buat nyangga itu satu kerbau jantan. Iya, yang baru ini. Oh benar. Enggak, kalau itu sejiwan itu loh. Oh yang dulu kali Beneran kecil itu. terus digali gede itu. Kalinya emang besar, tapi kan dulu Iya dulu jembatannya jalan kecil. kecil. Sekarang kan Oh jembatannya iya gede. memang pernah kesana Buat saya. ring road bandara. Dari jalan apa namanya? Dari jalan Kali Gesing sana toh, terus nanti judulnya itu jebusnya apa? Nyambungnya sampai ke luar. Dari luar sana bisa. Itu sejarahnya gitu. Soalnya dulu ada istilahnya kayak orang. Itu sambungnya ke Kali Progo juga nggak? Iya, semua kan alirannya ke sana. Kompas waktu itu ada kejadian itu kayak bule itu ke sana itu mancing apa jatuh Mati. dua-duanya. Iya, Dua-duanya aja tuh. Tapi di situ banyak itu loh, banyak tempat buat permukiman kayaknya sih. Iya, emang banyak, Mas. Jadi kan gini, itu kan kayak orang pinternya itu katanya. Jadi dia tanya sama orang pinternya dia mau minta apa. Dia cuma mau minta itu angsa 2 sepasang. Selainnya kan diibaratkan aja kalau sepasang bulu itu kan putih-putih. Lah itu pas bulu 2 itu ya emang itu mungkin itu istilahnya dia mintanya sepasang angsa, ya itu orang bulu 2 itu yang buat tumbalnya itu hilang, orangnya hilang. Nggak bisa cari. Enggak, pertama kan itu kan mancing yang cowoknya. Kok bisa mancing di situ? Bule itu tahu dari mana dia? Ya kan istilahnya dia kan bule tapi istilahnya bertempat tinggal di daerah Purworejo sini. Oh, jangan-jangan bule-bule jadi-jadi. Enggak, itu bule atau asli. cuma cerita. Itu masuk berita nggak sih? Itu dulu masuk memang asli. Itu kan baru aja kan Mas itu. Itu kayak yang dulu, Mas, bukan yang sekarang. Itu yang dulu pertama kali buat jembatan itu. Yang pertama. Oh, yang pertama Iya, sebelum jembatan yang besar. jembatan gede ini. Oh, itu berarti baru mitos cerita ke cerita. Jadi saya kalau hal-hal kayak gitu emang menarik, tapi kalau sejarahnya belum pas itu saya masih belum bisa percaya. Kalau itu emang kebanyakan emang kejadian nyata itu. Jadi mancing nyangkut yang cowoknya ke dalam buat ngambil, tapi tahu-tahu dia kayak disedot hilang. Terus
yang istrinya itu mau nolong, hilang juga sekalian. Sebenarnya saya sudah tahu jembatan Bogowondo ya. Bogowondo Itu dulu tak buat ngerjain temenku. Kamu tahu Yan Wijaya tau? Iya. Malam-malam naik motor lewat jalan Bogowondo gitu, karena kan ya saya itu orangnya iseng ya. Jahil Mas ini Jahil. aslinya. Tak bilang gini, nanti ini jembatan ini banyak penghuni astralnya ya, karena saya kadang-kadang kalau ngomong emang mantep toh. Nanti kalau lewat jalan ini jangan napas, jadi dia sepanjang jalan itu tahan napas. Sampai jalan begitu sampai dia teriak-teriak kurang aja. Itu kejadian lewat foto. Itu emang kayak gitu. Dia juga istilahnya Besok menyanggupi kayak gitu. Besok kalau lagi datang tanya Bisa itu kita bisa Ya, percaya. tanya gitu. Kasihan itu. Dikibulin itu padahal nggak ada apa-apa. karena apa ya, itulah salah satu suges ya, cerita suges. Jadi semakin orang percaya semakin gampang kita mengaruhi bahkan manusia. Saya kan sebagai manusia bisa mempengaruhi, apalagi makhluk lain yang notabene bisa berbicara lewat alam bawah sadar kita. Jadi sebenarnya mereka itu menurut saya nggak bisa dilihat, tapi bisa berkomunikasi lewat alam bawah sadar kita. Jadi kayak jin, kuntilanak dan lain-lain itu bukan berwujud, tapi bisa mewujud berdasarkan alam bawah sadar kita. Yang mereka ketahui tentang kuntilanak itu kan pakai baju putih, wanita dan lain sebagainya. Mereka itu hanya residual energi. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa tuyul kok nggak bisa ngambil uang di ATM atau di bank? Sekarang kan lagi tuyul itu cuma bisa, apalagi kemarin banyak yang nganu babi ngepet lah. Kita jangan bahas babi ngepet dulu. Tuyul aja, tuyul kenapa nggak ngambil di ATM atau di bank? Yang pertama kan di ATM itu ada kacanya, mungkin penghalangnya itu kaca buat tuyul itu nggak bisa. Yang kedua kan di dalam ATM itu berbentuk jepitan, uangnya rapi, Nggak bisa ambil. itu tuyul nggak bisa ambil. Yang ketiga kan mungkin ada penghalang lebih besar di ATM itu, Mistis, penghalang mistis. mistis juga bisa. Itu tahunya gimana kalau ada penghalang mistis? Itu saya pernah kerja di bank 2 tahun, itu kayaknya nggak ada ya ritual-ritual yang di dalam perbankan itu. Sebelum buat ATM ada ritual mistis untuk penghalang tuyul, itu kayaknya nggak ada. Atau emang dari awalnya pas pembukaan itu aja ya? Ya mungkin emang apa, tahu saya juga gitu. Kalau tuyul itu bisanya itu ngambil punya orang, jadi istilahnya ada yang dirugikan gitu loh Mas. Kalau di ATM kan itu punya siapa kan nggak tahu. Jadi kan mitosnya itu harus ngambil di tempatnya orang, karena orang itu biar apa, istilahnya dirugikan. Mayoritas kayak gitu. Jadi kan belum ada istilahnya ATM yang dibobol tuyul, kan belum ada sampai sekarang. Belum ada. Jenengan udah pernah Belum ada. tahu apa gimana kan 2 tahun di perbankan jenengan? Kalau nutup tuyul nyusu malah sering tahu ya. Kalau itu biasanya kayak gitu memang. Tuyul nyusu tuh ya. Itu kan pokoknya intinya gini ya, kalau sepengetahuan saya tentang makhluk-makhluk seperti itu, tuyul itu notabene adalah makhluk yang memang dibuat atau diciptakan itu untuk memengaruhi manusia agar ke jalan yang tidak benar. Ya mungkin karena dia notabene emang makhluk yang dibuat untuk tidak benar, ya nggak mungkin ngambil jibang. Untuk siapa? Nggak ada dirugikan, nggak ada yang nanti menimbulkan suudzon, prasangka jelek. Ya akhirnya ada itu. Menjurusnya kan kalau tuyul Itu masuk akal. ke apa, kehancuran, istilah bikin hancur apa istilah bikin sesuatu yang istilahnya merugikan sesama orang lain, mungkin sama siapa kan. Nah, kalau mitosnya tuyul nganu Gimana? menghisap darah. Itu mungkin karena apa, dia malu habis kan, masa dia minum susu kan nggak mungkin, dia kan mesti bergaul yang istilahnya darah asli apa gimana itu kan gitu.
Jadi kan mungkin bisa jadi karena tuyul itu makhluk yang gaib kan. Iya, karena ini sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara nyata atau sekedar hipotesis. Ya, hal-hal yang bersifat metafisik itu kan sekedar hipotesis ya, tidak bisa dijelaskan secara nyata. Cuman mereka itu hanya residual energi yang berbentuk karena kepercayaan manusia. Jadi setelah tak jelajahi dari beberapa narasumber, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa makhluk mereka itu berwujud dan bisa menembus alam kita ini. Mereka hanya residual energi yang dibentuk dari pikiran kita, termasuk tuyul ini. Jadi saya punya kesimpulan bagus. Jadi teman-teman yang punya ketakutan sama makhluk-makhluk seperti itu, mendingan kalian membayangkan kalau makhluk itu terlihat cantik, tidak menakutkan. Betul. Karena apa? Prinsipnya mereka itu menangkap ketakutan kalian dari alam bawah sadar kalian dan memproyeksikan imajinasi kalian melalui ketakutan itu. Makanya saya sampai sekarang tuh masih belum menemukan indigo yang benar-benar indigo. Satu-satunya indigo yang bisa saya percaya itu cuma satu. Kalau dia bisa menebak besok nomor togel keluarnya berapa, itu benar-benar indigo. Sah, itu indigo. Kalau sampai sekarang indigo itu hanya bilang di sana ada sosok, di sana ada sosok. Hanya dia yang bisa melihat. Kalau dia bisa menebak nomor togel, nah itu menghasilkan. Dan itu saya percaya kalau mereka indigo. Dan sampai sekarang saya akan menelusuri narasumber banyak yang kebanyakan disebut indigo. Bukannya saya mau membuat apa jenenge, membuat sensasi untuk memecahkan indigo itu bohong. Bukan seperti itu. Saya hanya ingin membuat wawasan baru bahwa halu itu tidak baik untuk kalian. Halu itu hanya menciptakan imajinasi kalian secara berlebihan. Nah, seperti suara burung begini. Suara burung ini semakin malam itu menciptakan kehaluan yang luar biasa. Rintihan rasa takut, kerintihannya itu. Makanya salah satunya yang membuat keilmuan Mas Uman ini menjadi bagus ini karena kehaluannya dengan burung-burung seperti ini. Nah, ini mitosnya kan gini, suara burung puter pelung itu misterinya kan seperti rintihan kuntilanak. Itu yang apa? Yang mahal itu kan bikin itu. Padahal aslinya ya emang ada, tapi enggak semua burung puter pelung itu mempunyai suara karakter seperti kuntilanak. Emang ada, tapi nggak semua itu, Mas. rintihan kuntilanak seperti apa? Jadi itu kayak istilahnya suara-suaranya itu menyerupai rintihan kuntilanak itu. Saya nggak pernah dengar kuntilanak, jadi ya kayak gimana saya. Nanti malam kan biasanya makin malam larut itu suara malam Selasa Kliwon ini. Suara apa? Puter itu lebih ngeri suaranya gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak hal tentang mistis ya Mas. Pesan jenengan buat orang-orang atau teman-teman kita termasuk saya sendiri itu apa untuk hal-hal di luar nalar yang sekarang lagi marak di perdebatan, entah itu yang sekarang lagi viral babi ngepet, tuyul lah, kuntilanak, pocong dan lain sebagainya yang sekarang lagi viral. Kan banyak terkenal. Kenapa yang terkenal kok pocong, kuntilanak, genderuwo, pocong, kuntilanak, genderuwo? Nggak ada yang lain, orang itu lebih kreatif imajinasinya ya. Apa dari sini? Pesan saya gini Mas, kita jangan percaya 100% atau enggak percaya. Setidaknya kita itu sedikit percaya karena suatu mistis itu ada. Jadi ya istilahnya kita jangan terlalu menganggap wah itu cuma khayalan atau cuma istilahnya cuma sugesti. Soalnya itu memang ada di sekeliling kita, memang ada. Ya, saya pun percaya ada, tapi tidak segampang itu dan semudah itu ditemui. Wah, itu ada kuntilannya, ada pocongnya itu loh. Saya yang masih belum menangkap itu semudah itu mereka ada gitu. Soalnya kan orang yang punya pikiran kayak gitu mungkin dia terlalu
kalau bawa halusinasi karena dia sering nonton film horor atau istilahnya film setan-setan itu, dan dia terbawa ke apa, kehidupan sehari-hari. Iya, kayak kebanyakan wanita, karena analoginya itu wanita lebih berpikir dengan hati daripada logika. Karena yang jarang kan kayak kesurupan itu laki-laki itu jarang. Karena ya emang itu. Karena laki-laki lebih berpikir menggunakan logika daripada, lebih banyak menggunakan pikiran daripada hati. Jadi jarang banget pikirannya kosong. Ya. Ini banyak diskusi kayak gini, besok kita akan lanjutkan lagi. Masih banyak narasumber atau teman-teman saya yang bakal tak ajakin membuat konten kayak gini. Ya menarik atau tidak itu terserah kalian, cuman ya ada banyak pesan yang bisa diambil manfaatnya untuk kalian membuat keputusan percaya atau tidak dengan hal-hal seperti ini. Jadi khusus konten saya emang membahas sesuatu atau mendidik kalian untuk berpikir secara rasional. Jadi percaya boleh, tapi jangan keterlaluan, karena mereka itu semakin kalian keterlaluan, semakin kalian percaya, semakin kalian ketakutan, mereka akan lebih gampang mempengaruhi. Nah, sementara itu dulu Mas Uman yang bisa saya tanya-tanyain ke jenengan. Terima kasih udah bersedia tak ajak kontennya. Jangan bosan-bosan, besok bakal sering-sering tak ajakin explore untuk nyari-nyari orang-orang atau narasumber yang lebih asik lagi untuk kita buka jelajah tentang membuka jendela dimensi ya. Karena konten saya sendiri kan jendela dimensi itu konteksnya kita melihat sesuatu di alam sana tanpa ikut campur, jadi hanya melihat aja, jadi wawasan aja bos. Oke, sementara itu dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Bila kalian merasa tertarik atau jika kalian merasa tertarik dan bermanfaat konten ini, silahkan bantu share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe, itu gratis, nggak bayar. Nanti kalian bakal sering ketemu sama Mas Uman. Ini bakal jadi tim saya untuk telusur, biar dia bisa mengasah kehaluannya lagi, kehaluannya tenang mbak-mbak yang di alam-alam gaib itu. Dia kan seneng banget. Sama besok dia janji mau liatin benda-benda pusaka tinggalan mbah-mbahnya ya. Oke, ditunggu aja. Oke, sementara itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.